jadikan sebagai judul kita, yaitu memaksimalkan medsos yang ada. Ini subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah maha besar. Allah mudahkan medsos ini kita teman-teman sekalian. Anda sekarang yang di luar negeri selain Indonesia, Anda ikutin acara kita bisa live. Semua orang sekarang bisa punya channel. Bisa punya channel. Di YouTube, di Instagram, di Facebook, di Twitter, di Telegram. Oh, banyak sekali. Kenapa Anda tidak maksimalkan itu? Sekarang ini, di waktu kita sekarang, di detik ini, kita bisa belajar dari para ulama-ulama dunia. Mereka pun sudah tampil di medsos-medsos. Mereka punya serial-serial yang bisa kita nonton. Tapi begitu malesnya kita setelah fasilitas yang Allah SWT berikan. Subhanallah. Ada orang menjadikan cuma sebulan sekali mendengarkan ceramah. Selebihnya semuanya lagu. Lagu. Semuanya permainan-permainan hal yang kosong. Ada orang cuma seminggu sekali. Sehari sekali saja. Itu masih sulit teman-teman sekalian. Saya pernah dapatkan sebuah athar dinukil dari Imam Nawawi rahimahullah. Beliau menuntut ilmu dari 13 guru setiap harinya. 13 guru dengan bahasan 13 kitab yang berbeda. Subhanallah, beliau meninggal 40 tahun atau kurang dari itu umurnya. Luar biasa karya ilmiah. Karya ilmiahnya luar biasa. Allah berikan keberkahan. Sampai beliau pun tidur, pernah dinukil ya kisahnya itu sambil berdiri kadang-kadang. Pegang buku, ya kitab, sambil tidur satu kakinya nyender di tembok dengan pundaknya dan satu lagi ya berdiri menopang tubuhnya. Yang satu kakinya dilipat untuk menyandar di tembok. Kalau beliau terbangun langsung baca kitab. Saking luar biasanya mereka mengejar keutamaan ilmu itu. Itu luar biasa teman-teman. Ya. Kenapa teman-teman tidak tunggangi medsos yang ada? Anda yang sudah punya ilmu, Anda bisa punya medsos, Anda bisa menyampaikan ilmu itu tersebut. Anda kalau belum punya ilmu, baru mau belajar, masuk ke medsos-medsos para ulama-ulama kita. Belajar dari mereka, dengarkan dari mereka. Sulitnya apa teman-teman sekalian lagi jalan, pakai headset, dengarkan ceramah. Ada orang sibuk, saya lihat ada beberapa anak muda dengar musik sepanjang jalan. Berjam-jam dari pertama keluar rumah sampai pulang, musik terus itu. Syaitan di kupingnya. Kenapa Anda tidak lakukan seperti itu? Lagi naik sepeda, olahraga, lagi naik motor, lagi di mobil. Dengarkan ceramah, akhi dan ukhti, dengarkan ceramah. Ilmu itu tidak mengambil space atau ukuran apapun di tubuh Anda. Tidak ada sesuatu yang berat. Kalau Anda menuntut ilmu 2 kali, 3 kali, kepala Anda lebih besar 3 kali. Mungkin sudah kita 10 kali menuntut ilmu, sudah kepala kita sebesar building. Gak ada. Makin banyak Anda mengambil, tidak ada tempatnya yang diambil space, tidak ada sesuatu. Ilmu akan membuat Anda lebih dewasa, lebih dermawan, ya, lebih baik, ya, lebih bakti, lebih semua. Bahkan yang luar biasa Anda jauh dari keburukan. Anda tidak akan menjerumuskan diri Anda berkeburukan dan tidak akan mengganggu orang lain. Maka akan tersebar kebaikan di muka bumi ini. Saya ingin masuk ke poin penting teman-teman sekalian dalam masalah ini. Kalau Anda sudah punya medsos, maka ada beberapa hal yang saya ingin berbagi. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan, saya juga tiba-tiba teringat. Perlu Anda tahu ya, efek daripada medsos ini luar biasa. Saya berapa kali bertemu dengan orang, depan mata saya sendiri, mereka menangis, masih muda-muda. Ucapan mereka kepada saya ini, terima kasih Ustaz. Saya mengikuti ceramah Ustaz di YouTube, saya mengikuti ceramah Ustaz di Instagram. Sampai pernah saya di Bandung turun dari sebuah masjid, itu di masjid besar, jami', pernah tablik akbar. Setelah jemaah bubar semua, saya keluar, ada satu anak muda nunggu di tangga, di bawah sekali. Saya turun. Begitu saya turun mau menuju kumpul, saya ke kanan, dia ke kanan. Saya kira dia kayak menghadang saya. Terus saya tanya, ada apa akhi? Langsung dia bilang sama saya, Ustaz, boleh nggak saya peluk Ustaz? Tentu ini laki-laki ya. Saya bilang, ya silakan. Begitu saya peluk dia, dia nangis terisak-isak. Terisak-isak kayak orang yang luar biasa nangis. Terseduh-seduh gitu ya. Terus saya tenangkan, tenang akhi, tenang. Kenapa? Dia bilang, Ustaz terima kasih. Dia. Saya berubah justru karena dengar ceramahnya Ustaz.
Saya sendiri merinding pada saat itu. Subhanallah, saya tidak pernah kenal orang ini. Saya tidak pernah tahu dia. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menyampaikan dari media yang ada ini, mempermudah untuk sampai kepada akhi yang jauh di Bandung sana. Lumayan dari sini, dari Jakarta bisa 2-3 jam ke sana naik mobil dengan adanya tol yang baru ya. Kalau dulu mungkin bisa 5-6 jam. Kemudian dia bilang sama saya, sambil dia menangis, dia mengatakan, orang sampai mengira saya gila Ustaz, saya berubah total. Dari orang yang tidak kenal Allah, tidak sholat, saya berubah. Kemudian setelah itu dia bilang, bukan cuma itu Ustaz. Dia bilang, saya baru saja menikah. Sambil dia nangis nih, sambil dia tertawa, subhanallah. Setelah itu dia tertawa, dia mengatakan, saya masih mengingat perkataan Ustaz, kenapa nggak nikah nih bujang-bujang? Apakah menunggu Dajjal keluar? Sambil dia tertawa. Saya pernah bercanda begitu di pengajian kepada para teman-teman yang belum menikah. Subhanallah, pengaruhnya luar biasa dan banyak sekali orang seperti itu. Saya pergi ke luar negeri, bolak-balik diundang oleh orang kita di Amerika, di Eropa, kemana-mana. Rata-rata semua mengatakan, saya dengar ceramah Ustaz, saya berubah, saya begini, saya begitu. Tanggapan komen-komen juga ada yang masuk. Dan netizen bagaimana mereka mendapatkan petunjuk. Subhanallah, berarti ini sebuah pelajaran dan ibrah teman-teman. Bahwasanya kita kalau menunggangi medsos ini, untuk kita menuntut ilmu kita dapat manfaat, untuk kita menyebarkan juga ilmu kita dapat manfaat. Berapa banyak orang yang berubah tanpa kita tahu. Subhanallah, itu jadi ajang pahala buat kita. Baik, saya akan tutup teman-teman dengan pentingnya beberapa langkah kalau Anda sudah punya medsos. Yang pertama, ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan niat. Karena niat memang ikhlas dalam segala hal harus penting, di nomor satukan. Karena kata Nabi SAW, Inna Allah la yaqbalu amalan illa ma kana khalisan liwajhi. Dalam hadits Abu Daud, ya, Allah tidak akan menerima amal kecuali yang ikhlas karenanya. Mulai mendaftarkan di medsos, di YouTube, di Instagram, dimanapun Anda coba, mau menyebarkan sebuah kebaikan, maka ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena suruhan teman, bukan karena segala macam. Memang karena saya mau ini menjadi ajang pahala buat saya. Karena Anda sudah meninggal pun kalau itu bermanfaat, orang akan tetap nonton insya Allah. Yang kedua teman-teman sekalian, isi dengan konten-konten yang bermanfaat. Bukan sibuk dengan foto-foto pribadi. Ya. Sibuk menyebarkan berita-berita hoax. Ya. Konten yang bermanfaat, akhi dan ukhti. Konten bermanfaat, hadis. Ya. Ayat Al-Quran, dinukil perkataan salaf. Itu yang penuhi semua medsos Anda. Tidak usah yang lain. Nggak perlu yang lain. Ya. Ini penting teman-teman sekalian. Masalah adanya follower, nggak follower itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah terlalu dijadikan sebagai target utama. Tapi bagaimana kita berniat untuk menyebarkan kebaikan. Itu sudah luar biasa buat kita sebenarnya. Yang ketiga teman-teman sekalian. Hati-hati dengan iklan yang ada. Dan kami sudah coba, kalau Anda ikuti di Hadits Basalam Official ataupun di Ghazwa TV, itu sudah kami coba angkat di akhir-akhir setiap cuplikan, bagaimana cara membatasi iklan-iklan. Ada caranya sebenarnya. Anda bisa ikutin insya Allah, itu saya tidak usah jelaskan di sini. Anda bisa masuk dan ada settingannya supaya Anda menolak iklan-iklan musik, iklan-iklan khamr, iklan segala macam. Anda boleh batasi itu. Ini juga termasuk. Ya. Jadi jangan membuka diri luar biasa. Saya pernah lihat cuplikan Syekh Abdul Razak, ya, hafizahullah, salah satu ulama yang masyhur kita ikuti sekarang di kota Madinah, Al-Badr, ya. Suku beliau. Syekh Abdul Razak Allah pernah diangkat oleh beberapa ikhwah. Saya lihat cuplikan di YouTube di sebuah channel, ya. Channel ini channel seorang ikhwah. Tapi karena dia tidak mungkin, apakah dia belum tahu cara membatasi iklan atau memang dia memang tidak peduli dengan masalah itu mungkin. Maka pas Syekh Abdul Razak belum ceramah, yang muncul adalah seorang wanita ceramah, nyanyi dan segala macam. Kami pun awalnya dulu tidak tahu masalah itu. Tapi lama-lama kita belajar. Dan akhirnya kita coba batasi. Ternyata ada iklan ini, ada iklan ini. Ini nggak boleh nih, saya jelaskan pada ikhwah. Kemudian kita coba tutup. Dan itu kami masih terbuka kalau misalnya teman-teman ada yang mengikuti memang. Channel resmi kami ternyata ada seperti ini, tolong disampaikan. Karena memang ini ada caranya sendiri. Ya. Maka iklan itu dibatasi. Kemudian yang keempat teman-teman, jangan sibuk menanggapi komen-komen netizen. Ini juga penting. Kalau ada yang positif, alhamdulillah. Yang tanggapi negatif sudah alhamdulillah. Tidak ada masalah. Tidak penting buat Anda. Yang penting Anda benar, Anda jalan. Ada orang subhanallah lalai dalam masalah ini. Sibuk dengan apa perkataan netizen yang ada di tanggapan. Kalau Anda mengangkat hal yang negatif lain. Tapi kalau Anda angkat hal yang positif, nggak usah peduli teman-teman sekalian. Saya pernah lihat, waktu itu saya biasa ya pribadi kalau merasa butuh tambahan kesegaran iman lagi. Saya coba dengarkan tilawah Immatul Haram.
imam-imam haram di Mekah. Yang saya paling suka ada Dr. Yasir Dosari, ada Dr. Abdullah Juhani. Ini masing-masing orang suka tentunya, siapa yang dia suka, tapi ini yang dua orang ini yang saya sering dengar gitu. Satu waktu saya pernah dengar tilawahnya beliau di sholat subuh, Dr. Abdullah Juhani, hafidhahumullah semuanya. Itu Masya Allah tilawahnya luar biasa gitu. Saking asyiknya itu hampir mungkin setengah jam saya ikutin ya, semuanya. Karena ayat cukup panjang dibaca dari awal sholat sampai akhir sholat. Dari azan sampai iqamah ya. saya ikuti satu rangkap. Kemudian setelah selesai, udah bubar orang sholat subuh gitu kan. Sudah selesai tilawah Al-Quran itu. Dan saya coba lihat kembali channel siapa yang mengangkat ini gitu. Saya lihat di situ ada di jempol atas yang like dan dislike jempol bawah. Ada yang dislike di situ. Terus saya tiba-tiba berpikir, subhanallah, orang ini Al-Quran pun tetap di dislike. Al-Quran mereka tolak. Artinya subhanallah, untuk apa Anda masuk menonton itu kalau hanya sekedar untuk pencet yang jempol bawahnya. Tapi begitulah teman-teman. Artinya pro kontra itu selalu ada. Jangankan Anda, Rasulullah SAW ada orang seperti itu. Jadi jangan peduli dengan itu. Selama Anda benar. Kalau Anda sibuk dengan komen-komen itu, maka akan jadi masalah buat Anda. Ya. Saya pernah subhanallah berkeluh kesah sedikit. Maksudnya saya berdiskusi sama Dr. Ziyad Abbadi hafizahullah, guru kami di Jordan. Pada saat beliau mau tabligh akbar di Makassar, saya mengatakan, waktu itu awal-awal juga ya, saya beberapa tahun yang lalu saya sempat mengatakan, ada beberapa tanggapan orang seperti ini, seperti itu. Beliau mengatakan pada saya kalimat, subhanallah, padahal beliau tidak terlalu aktif di medsos ya, tapi beliau mengatakan, ya Khalid, kau mau semua orang begini sama kamu? Gak bakalan. Pasti akan ada orang begini. Padahal sebenarnya ini istilah di YouTube ya. Tapi beliau tidak pakai, bukan karena itu. Akan ada orang yang tidak suka ya Khalid. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya buah pohon yang dilempari batu itu yang ada buahnya. Mungkin kamu sekarang sedang berbuah. Maka ada saja orang yang tidak senang. Orang yang tidak senang karena tidak suka dengan Islam. Atau memang karena hasad yang tidak suka dengan masalah itu. Maka tidak usah sibuk dengan komen-komen itu. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, coba pelajari lebih dalam tentang bagaimana menguasainya. Jadi bukan hanya sekedar buka kemudian selesai. Tidak, pelajari kira-kira seperti apa sih perkembangan baru di medsos ini, di YouTube, di Instagram, di Facebook. Ini tidak bisa kita pungkiri. Bahkan sekarang media-media swasta pun yang saya katakan TV-TV ya, itu sudah banyak yang bisa dikatakan tersaingi dengan YouTube ini. Karena orang kalau di TV misalnya swasta, orang nonton misal acara ceramah jam 6 pagi. Kalau ada orang lagi sibuk pada jam 6 pagi dia nggak bisa ikuti, maka lewatlah dari dia masalah itu kan gitu. Artinya tunggu siaran ulang kalaupun ada. Tapi di YouTube dia tersimpan setiap saat dia bisa nonton, tidak sempat nonton pagi dia bisa nonton malam. Bahkan ada ceramah-ceramah mungkin yang kita bisa lihat dari 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, kita kalau rentet ternyata masih ada tersimpan gitu kan. Maka ini sangat besar manfaatnya insyaAllah. Allahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan insyaAllah, dan ini sudah coba saya rangkumkan karena kita menyampaikan dalam 1 jam. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh teman-teman yang meminta tema ini sudah tercapai insyaAllah bi'idznillah. Kalau benar dari Allah, pada saat saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.